Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu wa ta'ala inna ma'ana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai kajian kita di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini juga disebut Asy-Syama'il An-Nabi. Syama'ilun Nabi. Syama'il itu artinya apa? Syama'il itu jamak dari syima. Artinya adalah tindak tanduk, kelakuan, kemudian tata cara hidup dari Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari ciri-ciri fisik, ciri-ciri baju beliau, kemudian senjata beliau, sampai semua aksesoris yang dikenakan beliau itu diterangkan di sini. Sampai nanti gimana akhlak Nabi, tindak tanduk Nabi, tata cara hidup Nabi itu juga diterangkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, bisa dibaca dua, bisa At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Dia lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Berarti umur beliau kurang lebih 70 tahun. Dan beliau mengabdikan diri untuk berkhidmat melayani hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau itu lahir di Mirwas. Mirwas itu salah satu daerah di Iran, atau di Persia, belum ada Iran, di Persia. Kemudian pindah ke Tirmiz atau Turmud. Salah satu daerah di Persia. Jadi banyak sekali ulama hadis yang menyusun kitab-kitab hadis itu justru bukan dari orang Arab, tapi malah dari golongan Ajam. Ajam itu non Arab. Persia itu kan bukan negara Arab. Persia itu negara Ajam. Begitu juga Imam Bukhari. Imam Bukhari itu malah dari Bukhara di Kazakhstan, di daerah dulu Uni Soviet. Justru malah menjadi ulama-ulama hadis, menjadi pengumpul hadis. Nah, sebelum jadi ulama, beliau itu keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain, itu mencari siapa yang punya hadis. Ketika itu belum ada yang nulis hadis, itu belum ada. Nulis hadis kemudian dibukukan, belum ada. Masing-masing orang itu menyimpan hadis dalam dadanya, dalam hatinya. Jadi hadis itu dihafal, hadis segitu banyaknya dihafal. Tapi para imam-imam ini mencari hadis itu dari satu kota ke kota lain. Misalkan kita di Ponorogo, lahir di Ponorogo, itu cari hadis harus ke Surabaya. Itu pun belum tentu dapat. Kadang sampai Jakarta. Di Jakarta cuma dapat satu hadis, satu buku. Dan bahkan di kitab ini ada sekitar 400 hadis. Itu dari Ponorogo ke Jakarta, ternyata di sana cuma dapat satu. Capek-capek perjalanan jauh cuma dapat satu. Itu sudah untung dapat satu. Kadang malah enggak dapat sama sekali. Dan itu beliau belajar dari satu guru lain, kemudian cari hadis dari satu ulama ke ulama yang lain. Dan itu beliau jalani selama bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Itu juga Imam Bukhari, Imam Muslim itu seperti itu. Cari hadis sampai seperti itu.
dan semuanya disebutkan. Gurunya disebutkan, guru dari gurunya disebutkan. Kemudian guru-gurunya itu juga disebutkan. Pokoknya kakek gurunya disebutkan sampai buyut sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya di kitab ini nanti disebutkan banyak sekali nama, karena itulah jalur periwayatan hadis dari Imam Tirmidzi kepada Rasulullah SAW. Imam Tirmidzi ini termasuk salah satu murid dari Imam Bukhari, juga murid dari Imam Muslim, juga murid dari Imam Abu Dawud. Jadi mereka itu saling punya keterikatan antara guru dan murid, antara imam perawi hadis itu punya keterikatan satu dengan lain antara guru dan murid. Dan beliau terus mengabdikan diri sampai menghasilkan ini, salah satunya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, termasuk salah satunya kitab Sunan At-Tirmidzi Al-Jami' Sunan Tirmidzi, kitab yang mengumpulkan sunnah-sunnah dan juga hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Semoga beliau mendapatkan pahala yang lebih baik, mendapatkan amal jariyah, mendapatkan limpahan keberkahan dari karya-karya beliau yang sampai saat ini masih dikaji oleh umat Islam di seluruh penjuru. Rahimahullah ta'ala. Langsung kita masuk ke bab pertama. Maaf, mungkin hurufnya terlalu kecil ya. Nah, ini kalau diperbesar nanti halamannya juga tambah banyak. Ini saya kasih yang halamannya paling sedikit. Silakan yang halamannya paling sedikit. Kalau ditambah lagi bisa 2 kali lipat dari itu. Karena ini hadisnya agak banyak, nanti saya mananya langsung dengan bahasa Indonesia. Kalian biasa tulis di pinggirnya itu atau di bawahnya, pokoknya cari ruang kosong di situ. Dan kalau ada nama itu nggak perlu dimaknani. Nama ya nama, nggak perlu dikasih makna. Dan namanya untuk nama-nama nanti tidak kita jelaskan secara terperinci, dan kita jelaskan adalah matan hadisnya, isi dari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan antara khalqi, fi khalqi dan khuluq. Kalau khalqi itu adalah fisik. Kalau khuluq itu adalah akhlak. Di bab pertama ini adalah majaa riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan khalqi, fisik atau penciptaan bentuk lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca satu hadis. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabt ba'atha Allah ta'ala ala ra'si 40 sana fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sana wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Kita maknanya ya.
yang pertama oleh haddatsana diriwayatkan dari Abu Raja sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini yang meriwayatkan ini hadis ini. Anas bin Malik itu adalah dulu menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Jadi sejak kecil beliau itu ikut Rasul karena dititipkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah SAW. Makanya beliau bisa menyifati bentuk tubuhnya, bentuk lahirnya Rasulullah SAW. Annahu sami'ahu. Sungguhnya Sayyid Rabi'ah mendengar Anas bin Malik. Yaqulu Sayyidina Anas bin Malik itu pernah mengucapkan, pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi-tinggi amat. Jadi tidak menjulang sangat tinggi. Laisa bit-tawilil ba'id, tidak tinggi-tinggi amat. Tapi wala bil qasir, tapi juga tidak pendek. Jadi ketika Rasul berdiri bersama para sahabat, itu Rasul tidak menjulang paling tinggi, tidak juga paling pendek, tapi ya setengah, tengah-tengah. Kemudian Rasul juga wala bil abyad. Rasul wala bil abyadil amlak. Rasul itu tidak putih seperti putihnya susu. Jadi putihnya Rasul itu tidak putih banget seperti putihnya susu. Tapi juga wala bil adam, dan juga tidak hitam tegam. Berarti tengah-tengah. Putihnya Rasul itu putih tengah-tengah, putih sedikit kemerah-merah. Nanti di belakang ada penjelasan. Jadi tidak putih banget seperti putihnya cat, tapi juga tidak hitam legam. Kemudian wala bil ja'dil qatar, wala bil ja'dil qatar. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting. Wala bil ja'dil qatar, itu tidak keriting keribu gitu. Tapi juga wala bil basq, tapi juga tidak lurus seperti rambut yang habis dibonding. Jadi tengah-tengah antara keriting dan lurus, berarti rambutnya ikal, ngandan-ngandan ya, bergelombang ikal. Ba'athallahu ta'ala, Rasul diutus oleh Allah, Rasul diutus oleh Allah ala ra'si arba'ina sana, pada umur kepala 40. Jadi mulai diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul di umur kepala 40. Fa'aqama di Makkah asyra sinin. Beliau mukim di Mekah setelah diutus itu 10 tahun. Beliau mukim di Mekah 10 tahun. Ini maksudnya yang disebutkan oleh Sayyidina Anas itu adalah kepalanya saja. Jadi kira-kira ya 10 tahunan lah, bisa lebih dikit. Karena ada riwayat lain mengatakan di Mekah beliau berdakwah selama 13 tahun. Kan kepalanya tetap 10. Kan tadi disebutkan ala ra'si arba'ina sana, kepalanya 40 itu sebagai Rasul. Mungkin di Mekah kepalanya 10. Dan juga yang mengatakan 10 tahun ini beliau diutus sebagai Rasul. Jadi beda antara diutus sebagai Nabi dan diutus sebagai Rasul itu ada yang ulama yang membedakan.
Beliau pertama kali dapat firman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu berarti beliau diangkat sebagai nabi. Belum diperintah untuk berdakwah, mengajak secara terang-terang. Tapi kemudian 3 tahun kemudian di umur 43 Nabi mendapat perintah fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Itulah perintah sebagai rasul. Karena mulai dari situ Nabi disuruh berdakwah secara terang-terang. Fasda' bima tu'maru. Kamu umumkan apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi itu pendapat sebagian ulama. Beliau itu tidak bareng diangkat sebagai nabi, ya, dan rasul, tidak bareng dalam satu waktu. Tapi yang pertama diangkat sebagai nabi dulu, kemudian 3 tahun kemudian diangkat sebagai rasul. Bedanya nabi dan rasul kan di situ. Kalau nabi itu dapat wahyu, tapi tidak diperintah untuk berdakwah mengajak umatnya. Tapi kalau rasul itu dapat wahyu, juga diperintah untuk dakwah ajak-ajak. Wabil Madinati asyara sinin, dan di Madinah beliau mungkin selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sana. Dan Allah mewafatkan Kanjeng Nabi di kepala 60 tahun. Sekarang tadi yang disebutkan kepalanya ya, bukan persisnya. Beliau diwafatkan, dipanggil oleh Allah dalam umur kepala 60. Apa yang lebih detailnya kan kemarin berapa? 63 tahun Hijriah ya, atau 61 tahun Masehi. Kemudian saat wafat walaisa fi ra'sihi wa liyadihi maisyruna sya'ratan bayda. Di kepala beliau yang mulia, di kepala beliau dan juga di jenggot beliau itu tidak ada uban kecuali 20 helai aja. Sayyidina Anas tuh benar-benar detail melihat Rasul. Di kepala dan jenggot beliau itu tidak ada uban kecuali isyruna sya'ra, kecuali hanya 20 helai saja. Di usia 60 itu Nabi ubannya baru 20. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ya, selanjutnya yang kedua, haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri. Qal haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'a laisa bit tawil wala bil qasir hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'd wala sabat asmarul launi idza masya yatakaffa. Yang kedua ini sama diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Jadi mulai haddatsana sampai Anas bin Malik itu adalah jalur periwayatan dari Imam Tirmidzi atau Imam Tirmidzi sampai kepada Sayyidina Anas. Itu namanya apa? Sanad. Sanad itu jalur periwayatan. Sama dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rabba'ah. Rabba'ah itu sedang-sedang saja tingginya. Tingginya sedang-sedang saja. Jadi ya hampir sama dengan para sahabat. Laisa bitawil, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan tidak pula terlalu pendek. Hasanal jismi, beliau itu tubuhnya
sangat bagus, ideal. Tubuh beliau itu ideal, sangat bagus. Istilahnya sekarang apa? Atletis. Tubuh beliau itu atletis. Nah, gagah. Itu gagah. Wa kana sya'ruhu laisa bijal. Rambut beliau itu tidak keriting. Tidak keriting atau tidak keribu. Wala sabat, dan juga tidak lurus banget. Tapi ya tadi seperti tadi ikal bergelombang. Asmarul launi, warna kulit beliau itu asmar. Asmar itu maknanya putih kemerah-merahan. Dia itu putih tapi sedikit kemerah-merahan. Warna kulit. Idza masya yatakaffaku. Ketika beliau berjalan, beliau tuh berjalan dengan lincah. Misalnya jalannya kakinya itu diangkat, plok, 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 plok. Tidak diseret. Bukan jalannya orang malas, kakinya diseret. Bukan juga seperti orang lari, tapi jalannya itu lincah, diangkat. Nanti disebutkan di belakang seperti turun dari dataran tinggi. Itu hadis kedua. Kemudian hadis ketiga, ini lampunya dinyalakan lagi. Pinggir-pinggir biar lebih jelas. Malah dipaten. Selanjutnya yang ketiga, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara' ibn Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibayn azimal jummati ila syahmati udhunayhi al-yusra alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Yang ketiga ini diriwayatkan dari Sayyidina Al-Bara' bin Azib. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rajulan marbuan, seorang laki-laki yang tingginya sedang. Marbuan atau tadi diriwayatkan Sayyidina Anas raba'atan atau marbuan itu sama. Itu tingginya sedang. Ba'ida ma bainal mankibaini. Mankibaini itu dua pundak. Ba'ida itu jaraknya jauh, berarti bahunya lebar. Pundaknya itu lebar. Kan ba'ida antara dua bahu ini jauh, berarti lebar. Pundaknya lebar atau bahunya lebar. Kemudian azimal jummati, itu rambut beliau itu ketal atau lebat. Azimal jummati, rambut beliau itu lebat. Ila syahmati udunayhil yusra. Ila syahmati udunayhil yusra. Panjangnya rambut beliau itu panjangnya sampai ujung telinga kiri. Sampai ujung telinga kiri. Ujung yang lunak ini. Ujung telinga yang lunak. Jadi rambut beliau itu sekali waktu panjangnya sampai ujung telinga. Ujung telinga yang lunak.
Kemudian alaihi hullatun hamra. Alaihi hullatun hamra. Beliau tuh pakaiannya berwarna merah. Tapi merah di sini maksudnya bukan merah semuanya, merah jreng. Tapi merah nanti ada variasinya. Ada mungkin seleret hitam atau seleret warna yang lain. Ini bukan merah full merah. Itu baju beliau merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, kata Sayyidina Al-Bara', aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada beliau. Tidak pernah melihat sesuatu satupun yang lebih bagus, lebih ganteng, lebih segalanya daripada beliau. Pokoknya beliau itu yang paling bagus di antara yang lain yang pernah dilihat oleh Sayyidina. Kemudian selanjutnya gambar. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib. Qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaini ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasir wala bil tawil. Keempat sama dari Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ra'aitu min dilimah, aku tidak pernah melihat, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat min dilimah, orang yang punya rambut. Limah itu punya rambut panjangnya di bawah telinga. Limah, aku tidak pernah melihat orang yang punya rambut panjangnya di bawah telinga. Jadi Rasul itu punya 3 sifat rambut beliau, panjangnya rambut beliau. Ada kalanya wafrah itu sampai ujung kuping. Ada kalanya limah itu di bawah kuping. Ada kalanya jumah yang tadi itu berarti sampai ke bahu, panjangnya rambut Rasulullah SAW. Wafrah, limah, jumah itu yang paling penting. Kata Sayyidina Bara', aku tidak pernah melihat orang yang punya rambut limah di bawah kuping, fi hullatin hamra, berpakaian warna merah, fi hullatin hamra, berpakaian warna merah, ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bara' itu benar-benar terkesima dengan penampilan dan fisik dari Rasulullah SAW, sampai tidak pernah melihat yang lebih bagus dari beliau. Lahu sya'run, beliau punya rambut, yadribu mankibaihi, yang sampai menjulur sampai bahu, kedua bahu beliau, menjulur sampai kedua bahu atau kedua pundak beliau. Namanya apa tadi yang rambut sampai bahu? Jumah. Tapi itu jumah. Ba'idu ma bainal mankibaini, dua pundak beliau itu lebar, bidang, jauh. Jarak antara dua ujung pundak itu lebar. Artinya dada beliau itu bidang. Lam yakun bil qasir, beliau tidak pendek, wala bil tawil, dan juga tidak terlalu
tinggi. Iya, sedang aja. Kemudian selanjutnya haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim ibni Hurmuz an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'im an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir syatnul kaffaini wal qadamain dakhmur ra'si dakhmul karadis tawilul masrubah idza masya takaffu'a ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi. Bahwa itu manasnya panjang ya. Tapi kalau untuk mengukur manusia masa panjang kan tinggi. Tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan juga tidak terlalu pendek. Syasnul kaffaini wal qadamain. Syasnul kaffain. Itu maksudnya dua telapak tangan beliau itu berisi. Dua telapak tangan ini berisi. Dagingnya itu berisi. Gak kayak saya kan kerempeng. Tapi dua telapak tangan beliau berisi. Begitu juga wal qadamain, dua telapak kaki beliau juga berisi. Jadi dagingnya itu tebal. Tapi kulit beliau itu halus. Meskipun berisi, meskipun tebal, tapi kulitnya sangat halus. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, saya pernah menyentuh sutra yang paling halus. Ketika nyentuh telapak tangan Nabi itu kalah halusnya sama sutra yang paling halus. Syasnul kaffain wal qadamain. Kemudian dhakhmur ra'si. Kepala beliau itu besar. Besar gitu, bukan besar kepala maksudnya, tapi kepala beliau besar sesuai dengan tubuh beliau. Beliau kan juga atletis gitu. Kemudian dhakhmul karadis, tulang-tulang beliau, persendian beliau itu juga besar. Tulangnya besar, persendiannya juga besar. Tulang sama ini persendian. Makanya cocok beliau jadi panglima, jenderal itu cocok karena emang tubuhnya, tulangnya besar. Tidak kayak saya kerempeng di terak angin mulu. Dhakhmul karadisi itu tulangnya dan persendiannya besar. Tawilul masrubati, bulu dada beliau itu panjang. Suatu saat beliau juga copot. Nah, Sayyidina Ali itu kan keluarga beliau. Sejak kecil juga ikut Nabi Muhammad SAW. Makanya tahu ketika Nabi copot baju, melepaskan baju. Jadi ada bulu dada panjang sampai ke pusat. Masrubah itu bulu dada sampai ke pusat. Idza masya takaffa'a takaffu'an. Ketika beliau berjalan itu jalannya lincah. Ketika beliau berjalan jalannya lincah. Diangkat kakinya, bukan diseret. Ka'annama yanhattu min sabab.
seolah-olah seperti turun dari dataran tinggi. Saking rikat ya, saking lincahnya beliau ketika berjalan seperti orang turun dari dataran tinggi. Coba kalau kalian turun gunung, kemudian kakinya diseret, yang gelembang takar karuan. Nah, Nabi itu berjalan biasa itu seperti orang turun gunung, seperti orang turun dari dataran tinggi. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithla. Lam ara qablahu. Aku tidak pernah melihat sebelumnya. Aku tidak pernah melihat sebelumnya wala ba'dahu, dan setelah beliau. Mithlahu, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking terkesimanya Sayyidina Ali dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melihat orang kok sebagus Kanjeng Nabi sebelum itu dan setelahnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi 'anil Mas'udi bi hadzal isnad nahwahu bi ma'na. Begitu pula beliau dapat hadis dari Sufyan bin Waqi' dari ayahnya Sufyan dari Mas'udi, sama bihadal isnad, sama sampai sanadnya sampai dengan Sayyidina Ali, isinya juga sama, nahwahu bimana, maknanya juga sama. Jadi dari 6 hadis ini kita sudah bisa membayangkan bahwasannya tubuh Nabi itu benar-benar sempurna, sempurna. Istilahnya tidak terlalu ekstrim tinggi, tapi juga tidak terlalu baik. Kemudian kulit beliau juga tidak terlalu ekstrim putih, tapi juga tidak terlalu hitam. Jadi kemudian tubuhnya atletis sempurna sampai-sampai para sahabat terkesima. Tidak hanya cuma satu orang, para sahabat yang melihat beliau terkesima, tidak pernah melihat orang atau makhluk satupun yang lebih bagus, lebih ganteng, lebih tampan, lebih atletis daripada tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sini para ulama mengharamkan, tidak diperbolehkan menggambar sosok Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Khawatirnya ketika digambar pasti ada yang cacat, pasti tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya tidak boleh digambar, karena bisa mengurangi ketampanan, bisa mengurangi idealnya tubuh Nabi Muhammad SAW. Digambar bagus saja nggak boleh, apalagi digambar jelek, apalagi dibuat dari itu tambah nemen. Allah Ta'ala a'la wa nusab. Al-Fatihah. Akhirnya dengan bacaan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.